Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bertemu pada pertemuan kali ini dalam acara rutin kita FDS ataupun P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salat beriring salam marilah sama-sama kita curahkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaat beliau di yaumil akhir kelak kita dapatkan semuanya, amin Allahumma amin. Baiklah Bapak dan Ibu para KPM, di sini pada pertemuan kita kali ini adalah pada modul 5 kesejahteraan sosial, tepatnya pada sesi 14 yaitu peningkatan kesejahteraan pada lanjut usia. Baiklah Ibu sekalian, sudah siap untuk belajar kali ini? Iya, sudah siap pastinya Ibu. Bagaimana keadaan hari ini Ibu? Sehat? Alhamdulillah, ternyata sehat semua ya. Iya, bagaimana keadaan di rumah Bu? Bukan Bapak? Oh, ke kebun ya Bu ya. Iya, tapi sehat kan Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, siapa nih yang masih ingat pertemuan kita pada kesempatan yang telah lewat ataupun modul 13 atau sesi 13, yaitu tentang penyandang disabilitas. Masih ingat Bu apa saja yang dimaksud dengan penyandang disabilitas itu? Silakan Ibu Tini, ayo sebutkan. Iya, orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik, maka hak dan kewajiban hak mereka itu juga harus kita penuhi. Betul sekali Ibu Tini ya. Iya, terima kasih Ibu Tini masih ingat. Iya, selanjutnya ibu-ibu yang lain juga masih ingat kan? Masih semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan belajar tentang kesejahteraan sosial, tentang peningkatan kesejahteraan pada lanjut usia. Nah, di sini saya ingin bertanya ini kepada ibu-ibu KPM nih. Siapa yang tahu di sini ibu-ibu tentang apa sih yang dimaksud dengan lanjut usia? Ayo Ibu, Bu, silakan tunjuk tangan. Ayo Bu. Ya, Ibu Meli, silakan Bu. Iya, apa lanjut usia Bu? Iya. Apa Bu? Orang tua, ya betul sekali. Orang tua. Mantap Bu ya. Siapa lagi Bu? Kakek. Ya betul sekali. Kakek. Apa lagi? Oke Ibu sekalian. Baiklah, di sini saya mempunyai flip chart tentang apa itu yang dimaksud dengan lanjut usia. Ya. Oke Ibu sekalian. Inilah yang saya bilang tadi, flip chart 1, yaitu apa sih yang dimaksud dengan lanjut usia. Coba dibaca Ibu Meli ya. Apa sih yang dimaksud dengan lanjut usia? Ayo Bu, silakan dibaca. Menurut WHO, batasan terhadap lanjut usia adalah 4 golongan, yaitu usia pertengahan, yaitu usia 45 sampai 59 tahun. Lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Lansia sangat tua maka di atas 90 tahun. Nah, itulah dia Ibu menurut WHO ataupun Badan Kesehatan Dunia. Nah, tetapi dalam negara kita itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, ketentuan umum pada pasal 1, bagaimana Bu? Silakan dibaca. Ini ada tulisannya. Ayat 2 menyatakan, silakan Ibu Tini baca. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun
Lansia yang mendapat bantuan PKH usia 70 tahun. Nah, di dalam keluarga harapan kita ini, Bu, saat sekarang ini lansia yang mendapat bantuan PKH ini adalah lansia yang usianya di atas 70 tahun ke atas. Jadi kemarin itu memang ada 60 tahun. Nah, setelah diadakan kebijakan-kebijakan oleh pemangku kepentingan kita, maka usianya sekarang itu mencapai 70 tahun baru bisa masuk dikategorikan sebagai penerima manfaat dari program ini, Bu, ya. Nah, selanjutnya pada ayat 3 apa lagi, Bu? Bacakan Ibu Tini. Lanjut, usia potensial adalah yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Bagus sekali Ibu Tini. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Tini. Selanjutnya Ibu Meli lagi. Ayo silakan. Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak bisa mencari nafkah lagi ataupun tidak bisa menghidupi hidupnya lagi dan tergantung kepada orang lain. Ya, bagaimana Ibu sekarang ini? Paham tentang pembahasan apa yang dimaksud dengan lanjut usia? Nah, ibu-ibu sekalian, setelah kita dapat tadi pengertian apa yang dimaksud dengan lansia, nah, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, kita harus lakukan Bapak Ibu, ya. Nah, jadi di sini mengundang pertanyaan Bapak Ibu, ya sekalian. Pertanyaannya, Bu, mengapa kita harus peduli terhadap lansia? Ayo, silakan dijawab ibu-ibu KPM. Silakan Ibu Meli lagi, silakan. Silakan dijawab apa? Mengapa harus peduli terhadap lanjut usia ini? Iya, betul sekali. Oke, bisa yang dibilang Ibu Meli adalah karena mereka sudah tua. Ibu Tini, silakan. Iya, betul sekali. Karena mereka tidak bisa bekerja. Iya, bagus sekali jawaban dari ibu-ibu ini, ya. Iya, terima kasih. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman kita itu, mengapa kita harus peduli terhadap lansia, saya mempunyai flip chart lagi. Nah, sebentar, kita pasang, Bu, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, inilah flip chart yang saya bilang tadi, yaitu mengapa kita harus peduli terhadap lanjut usia ini. Ayo Ibu silakan dibaca, Bu. Ibu Kartika dulu. Silakan dibaca. Mengapa harus peduli terhadap lansia? Yang pertama apa, Bu? Iya, betul sekali. Karena amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan kita ini. Nah, ibu-ibu sekalian, betul yang dibukan Ibu Kartika, bahwasanya kita sebagai manusia adalah sama haknya di dalam hidup ini. Kita manusia, lanjut usia juga manusia. Yang membedakannya adalah mereka itu sudah berubah fungsi dan organ tubuhnya daripada kita yang masih muda-muda ini. Nah, begitu, Bu. Ya, maka perlu kita perhatikan mereka karena mereka itu adalah gambaran kita pada masa dan waktu yang akan datang. Ya, lanjut yang kedua Ibu Tini, silakan dibaca. Jumlah lansia yang terlantar meningkat. Nah, karena jumlah lansia itu terlantar meningkat. Yang ketiga, Bu, dari Kemensos tahun 2015, dari 16 juta lansia tersebut, sedikitnya 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Nah, karena banyaknya lansia yang terlantar itu, Bu, makanya kita harus peduli terhadap mereka. Yang selanjutnya, Bu, apa? Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Nah, ini, Bu, ya, betul sekali yang dikatakannya, Bu, ya. Apa Ibu pernah melihat penelantaran ataupun kekerasan terhadap lanjut usia? Banyak sekali, Bu, contohnya. Sering kita jumpai di TV, di internet, dan cerita-cerita dari tetangga kita ataupun dari teman-teman kita yang lain. Selanjutnya apa, Bu? Sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Betul, makanya kita harus peduli terhadap mereka. Lanjut, Bu. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Iya, betul sekali. Bayangkan, Bu.
Bayangkan, bagaimana kalau kita nanti tua, tidak ada yang mengurus kita. Sedih kita kan, Bu? Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, lansia ini perlu dan sangat-sangat perlu kita perhatikan dan tidak boleh ditelantarkan. Karena kita sebagai manusia. Selanjutnya apa, Bu? Panti lansia ataupun jomblo terbatas. Karena kurang. Nah, gara-gara itulah, Bu, maka kita harus peduli terhadap lansia itu. Oke, Bu? Paham, Bu, sampai di sini? Iya, jelas paham, Bu, ya. Nah, apa saja sih yang membedakan terhadap apa saja sih yang membedakan kita terhadap lanjut usia itu? Nah, Ibu sekalian, apa sih yang membedakan kita terhadap lanjut usia ini? Nah, jelas sekali, Bu, ya. Kita antara mereka itu sangat berbeda sekali, antara baik dia fisik, pemikiran, dan juga fungsi-fungsi organ tubuh. Nah, maka dari itu, Bu, disinilah yang perlu kita perhatikan mereka semuanya untuk tidak melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap mereka. Contohnya, Bu, ayo silakan, Bu, dijawab. Kekerasan terhadap fisik lansia apa contohnya? Iya, Bu Tini, ayo. Menendang, iya betul sekali. Kita tendang, tidak boleh. Dincubit, betul sekali, Bu, ya. Dan nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, karena kita berbeda dengan mereka, maka kita tidak boleh untuk menelantarkan mereka. Karena mereka adalah gambaran kita di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mempunyai riset lagi, peran kita terhadap lansia itu bagaimana? Dijawab, Ibu. Silakan, Ibu Tini. Iya, kita harus selalu memperhatikan mereka, menyediakan makan mereka, mengganti pakaiannya, tidak membodoh-bodohi, tidak menyebutkan nama saja. Apalagi, Bu? Apa, Bu? Iya, membawa dia jalan-jalan, seumpamanya di ruang terbuka hijau. Nah, itu kesemuanya adalah pencegahan kita terhadap kekerasan ataupun penelantaran terhadap lanjut usia. Nah, bagaimana peran pemerintah, Bu? Silakan dibaca, Ibu, lagi. Iya, yang pertama adalah membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Nah, pemerintah juga ini sangat besar juga andilnya dalam kesejahteraan daripada lanjut usia ini. Nah, maka dari itu kita ciptakan, Bapak Ibu sekalian, gerakan Ayo Peduli Lansia dengan, ayo Bu dibaca, silakan. Iya, menyediakan makanan sehat termasuk mengingat untuk makan. Ayo Bu, selanjutnya memperhatikan kesehatan, mengingatkan untuk beribadah, memberikan kesempatan untuk berolahraga. Nah, kesemuanya itu Bapak Ibu sekalian adalah untuk mensejahterakan lanjut usia ini. Kenapa sih perlu kita sejahterakan? Nah, sudah terjawab Bapak Ibu sekalian. Nah, apa tadi, Bu? Iya, karena mereka adalah gambaran kita di masa yang akan datang. Nah, sebagai manusia sosial, kita wajib untuk memperhatikan dan mensejahterakan mereka. Sampai di sini dulu, sampai di sini pembelajaran kita, Bu. Paham? Iya, terima kasih. Ada pertanyaan, Bu? Iya, tidak. Oke. Nah, pesan saya, Bu, kepada Ibu sekalian, lakukanlah ini, Bu, di lingkungan keluarga kita. Kalau ada lanjut usia kita, keluarga kita keluarga dulu yang pertama yang mensejahterakan, menghidupi, mengayomi lanjut usia itu Ibu, ya. Jangan tunggu pemerintah dulu. Nah, kalau nanti tidak ada keluarga kita, maka kita bawa dia ke pemerintah dan tingkat-tingkat selanjutnya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini, Bu. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya, datang pertemuan selanjutnya, Bu, jangan tidak hadir, Ibu, ya, karena lebih banyak lagi permainan ataupun sesi untuk kita ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.